Husain bin Muhammad bin Syahab, yang mana beliau selalu kita dengar nasihatnya, kita dengar komentarnya yang menjunjung kebenaran. Kita lihat apa yang disampaikan beliau itu isinya adalah kebenaran, semuanya kebenaran. Kita doakan agar beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mensiarkan, dalam berdakwah, di dalam membela agama Rasulullah, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ikuti sambutan dan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh guru kita Habib Rizik bin Syahab. Ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama yang sama kita muliakan, wabil khusus orang tua kita semua, panutan kita, teladan kita, kecintaan kita, Syekhul Walid Sayyidil Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ibnul Habib Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa batallah bituli hayatih nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal Ahibahil kiram. Majelis Kuitang ini usianya sudah lebih dari 130 tahun. Sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Ini merupakan majelis perjuangan. Ini merupakan majelis yang penuh keberkahan. Ini merupakan majelis saudara yang punya kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Dan dulu saya punya ayah merupakan khadimul Habib, merupakan pelayan daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, di mana ayahanda saya pernah tinggal di Kuitang, menjadi pelayan beliau, melayani beliau, membantu beliau. Dan manakala ada tamu-tamu asing datang dari luar negeri, saudara, ayah saya juga bertindak sebagai mutarjem penerjemah, karena beliau menguasai beberapa bahasa asing.
khususnya Inggris, Belanda, dan Jerman, sehingga sangat disayang oleh Habib Ali dan bersahabat akrab dengan putranya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena itu saudara, majelis Kuitang ini tidak pernah bisa dipisahkan dari hidup saya. Majelis Kuitang ini merupakan ruh perjuangan para habaib di Jakarta maupun di Indonesia. Majelis Kuitang ini merupakan tempat di mana kita ngalap berkah bersama. Betul? Betul? Takbir! Takbir! Satu hal saudara, setelah sepeninggalnya Al-Habibul Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, anak cucu beliau sampai hari ini terus melanjutkan perjuangan daripada datu-datunya. Di sini ada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Dan di sini juga ada cucu-cucu beliau. Ada Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, ada Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan, dan ada Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Ini semua merupakan cucu-cucu daripada pendiri Majelis Kuitang. Kita doakan semua agar senantiasa dilimpahkan oleh Allah keberkahan, dikuatkan setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberkahi setiap langkah kehidupannya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi sahibul majlis, walaupun beliau duduk di kursi roda, walaupun beliau tidak mampu berjalan sebagaimana kita, tapi tolong dicatat, begitu umat Islam menggelar aksi bela Islam yang pertama, kedua, dan ketiga, beliau ada di barisan terdepan untuk bersama umat Islam. Takbir! Takbir! Semoga itu menjadi catatan untuk amal baik beliau, perjuangan beliau, yang dengan sebabnya mendapatkan syafaatnya datuknya Rasulullah untuk mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Dan beliau tidak sendiri, beliau ajak jamaah Kuitang, saudara, membuat semua orang terharu. Beliau berjalan kaki, saudara, dari Kuitang ini sampai ke Monas sana, saudara. Dengan berkah orang-orang macam beliau inilah, orang-orang tua kita yang ikhlas, yang tulus, walaupun duduk di atas kursi roda, walaupun tidak mampu berjalan, tapi keikhlasan dan ketulusan beliau bersama segenap jamaahnya, Allah memberkahi setiap langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal. Begitu kita lihat, saudara, aksi bela Islam 212 yang digelar di Monas sana, saudara, itu sudah digembosi habis-habisan. Digembosi, saudara. Berapa banyak tokoh-tokoh Islam yang dilobi oleh rezim penguasa supaya tidak turun saat aksi 212. Dan berapa banyak juga kelompok masyarakat yang diancam, diteror, diintimidasi supaya mereka tidak turun aksi 212, saudara. Bahkan 3 sampai di situ, berapa banyak perusahaan angkutan, saudara, diancam kalau coba-coba menyewakan kendaraan mereka, saudara, akan dicabut izin trayeknya, saudara. Enggak sampai di situ, masyarakat ditakut-takuti, jangan turun, jangan turun. Kenapa? Itu subversif, itu makar, itu memberontak, nanti ada kerusuhan, nanti ada pertumpahan darah. Jangan mau turun, jangan. Bahkan dengan berbagai macam fitnah, Habib Rizik itu dibayar 100 miliar, 200 miliar untuk memperalat Anda semua. Jangan mau turun, itu jebakan luar biasa, sudah. Digembosi tidak? Itu namanya apa? Penggembosan. Betul? 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 Tapi alhamdulillah keberadaan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi dan para habaib yang lainnya, saudara, para ulama, para sepuh kita,
mereka nggak mempan di teror, nggak mempan diintimidasi, nggak bisa ditakut-takuti, karena mereka semua saudara melihat dengan nurul qalbi, dengan cahaya hati, sehingga mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, sehingga para habaib dan ulama tetap berbondong-bondong datang dengan umat Islam. Takbir. Dan akhirnya akan terjadi pada tanggal 212 saudara, lebih dari 7 juta umat Islam datang. Warga Kuitang saudara menjadi saksinya, betul? Dari Monas berjamaah sampai jalan raya Kuitang, betul? Sampai di pinggir-pinggir kali Kuitang, betul? Jadi ternyata upaya mereka menggembosi kekuatan umat Islam gagal total, betul? Saya mau tanya saudara, kalau begitu rezim penguasa yang menggembosi gerakan umat Islam berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Begitu umat Islam saudara kalah atau menang? Kalah atau menang? Pertanyaan saya, kemenangan umat Islam ini anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha arif dan bijaksana? Takbir! Takbir! Apa ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah? Apa ada yang bisa menggembosi kebesaran Allah? Apa ada yang bisa mengempesi saudara keagungan Allah? Sekali lagi, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Tanpa pertolongan Allah, aksi 212 tidak akan pernah berhasil saudara. Siapapun manusianya, mau habib, mau kiai, apapun organisasinya, apalagi partai politik, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan aksi sebesar itu tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah Allah, tanpa karunia Allah, betul? Sekali lagi saya tanya semua saudara, kemenangan umat Islam anugerah siapa? Karunia siapa? Kebesaran siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Maka itu saudara, ingatlah apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah. Berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, kepada para ulama yang istiqamah di jalan Allah. Saudara, dan amanat Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpegang. Walaupun kita berbeda-beda cara dakwah, tidak apa-apa saudara. Yang penting kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan. Bagi-bagi tugas di antara kita. Ada tugasnya berzikir, ada tugasnya maulidan, ada tugasnya marhabanan, ada tugasnya bersilaturahim, ada tugasnya jadi guru di madrasah, ada tugasnya mengajar di masjid-masjid dan di langgar-langgar, ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi munkar, ada jihad fisabilillah saudara. Ini semua harus menjadi satu kesatuan yang sinergi, tidak boleh dihadap-hadapkan. Betul? Dan semuanya punya peran besar. Nggak ada yang satu lebih besar dari yang lain saudara. Sekali lagi, jihad tidak ada artinya tanpa dakwah. Hisbah amar ma'ruf nahi munkar tidak ada artinya tanpa dakwah. Dakwah adalah pintu gerbang daripada perjuangan Islam saudara. Siapa ingin amar ma'ruf nahi munkar, wajib dimulai dengan dakwah yang santun dan lembut saudara. Siapa ingin berjihad di jalan Allah, wajib dimulai dengan dakwah yang santun saudara. Jadi dakwah adalah pintu gerbang hisbah, pintu gerbang jihad, pintu gerbang segala bentuk perjuangan umat Islam. Alhamdulillah. Itu saya tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Siap ikut Allah? Siap ikut Nabi? Siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Dan jangan lupa saudara, persatuan persaudaraan bukan hanya sumber kekuatan, tapi juga merupakan sumber keberkahan dan pertolongan. Karena itu Nabi bersabda,
bersabda alaihi salatu wassalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, yaitu apa? Adanya kebersamaan, bersaudara, bersatu, jangan berpecah belah. Kenapa? Nabi mengatakan fa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah itu akan senantiasa menyertai kebersamaan, saudara. Jadi manakala kita bersatu, saudara, bukan hanya merupakan sumber kekuatan, tapi sumber keberkahan dan pertolongan Allah. Ini yang paling penting, saudara. Sehebat apapun kekuatan kita, tanpa berkah pertolongan Allah, kita tidak akan pernah menang, saudara. Tapi sekecil apapun kekuatan kita menghadapi kekuatan musuh yang begitu besar, kalau kita mendapatkan berkah dan pertolongan Allah, tidak ada satupun yang bisa untuk menumbangkan kita semua, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Karena itu, saudara, menyikapi kondisi akhir-akhir ini, saudara, kita punya negeri ala khatarin azim, berada pada posisi yang sangat berbahaya. Gerakan-gerakan kebangkitan PKI sudah ada di mana-mana. Penistaan-penistaan terhadap agama, penistaan terhadap ulama, penistaan terhadap Islam merajalela di mana tempat, saudara. Betul? 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 Kalau bukan kita yang membela Islam, siapa lagi? Allah berjanji untuk kita semua, saudara, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian sungguh-sungguh menolong Allah, membela Allah dalam arti menegakkan agamanya, membela syariatnya, membela aturannya, membela nabinya, membela ulamanya, yang surga, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah perjuanganmu semua. Maka itu, saudara, rapatkan barisan kita, satukan semua potensi kita, jangan pernah kita bercerai-berai. Sehebat apapun musuh kita di negeri ini, kalau kita bersatu, ikhlas karena Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan kebenaran kepada kita. Takbir! Takbir! Barisan luar biasa. Habib Ali Ibn Habib Abdurrahman Al-Habsyi telah membacakan kitab kepada kita, membacakan hadis untuk kita, di mana tadi beliau sudah bahas dengan rinci, saudara, sebagaimana yang disabdakan, saudara, bahwa min aqdamil muhlikat ar-riya, bahwa kebinasaan yang terbesar itu, saudara, salah satu kebinasaan atau yang membinasakan kita semua yang paling besar adalah ar-riya, yaitu tidak ikhlas, suka pamer, cari popularitas, saudara, hanya ingin dipuji manusia. Maka itu saya ingatkan di sini sebelum saya akhiri, saudara. Yuk, kalau kita berjuang di jalan Allah, resikonya berat, resikonya kita difitnah, dicaci maki, diculik, dipenjara, dibunuh. Maka itu saya minta kepada semua umat Islam, dari awal langkah kita untuk menghadapi resiko yang berat, ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat. Allah menyatakan dalam Al-Quran faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahid. Kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan segala urusan agama kita hanya untuk Allah. Dan jangan lupa kata Nabi, innakum satub'atsuna yaumal qiyamah ala hasabi niyyatikum, sesungguhnya kamu sekalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sesuai dengan niat kamu masing-masing. Niatkan hanya mencari ridho Allah, niatkan ikhlas hanya untuk Allah. Orang dikatakan ikhlas itu ajaib, sudah. Dengan ikhlas sesuatu yang gak mungkin kita lakukan menjadi mungkin. Dengan ikhlas sesuatu yang tadinya kita putus asa apa ia bisa kita kerjakan, ternyata datang pertolongan Allah sehingga bisa kita kerjakan. Dengan ikhlas, saudara, orang yang tadinya jenuh jadi gak jenuh, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya takut jadi berani, saudara. Ikhlas. Maka itu, saudara, keikhlasan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ibn Habib Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, keikhlasan beliau, ketulusan beliau, walaupun di kursi roda, saudara, beliau bawa jamaahnya. Apa yang beliau cari? Beliau tidak cari jabatan, beliau tidak cari kedudukan, beliau tidak cari uang, beliau tidak cari pujian, saudara.
dan keikhlasan para habaib yang lainnya, para kiai yang lainnya, saudara, itu yang membuat penggembosan aksi 212 gagal total, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah siapa? Dunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha arif dan bijaksana? Takbir! Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar tipu daya untuk memadamkan cahaya Islam. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Saudara, supaya Anda tahu yang disebut makar itu adalah upaya musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Islam. Itu yang disebut makar. Bukan kalimatul haq amama sultanil jahir dibilang makar. Kalimatul haq amama sultanil jahir, kalimat hak yang disampaikan di dalam pemimpin yang zalim, kata Nabi afdholul jihad, sebaik-baiknya jihad, bukan makar. Betul? Betul? Ini di negeri kita terbalik, aksi 212 disebut makar. Padahal aksi 212, saya tanya, di sana kita baca Quran, betul? Di sana kita berzikir, betul? Di sana kita berselawat, betul? Di sana kita sholat Jumat, betul? Nah, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, apa baca Quran itu makar? Apa berzikir itu makar? Apa baca selawat itu makar? Apa sholat Jumat itu makar? Justru yang makar, yang menggembosi upaya untuk membela Allah, betul? Yang makar itu yang menteror ulama, betul? Yang makar itu yang mengkriminalisasi para aktivis Islam, betul? Yang itu bolak-balik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Sudah, saya nggak mau berpanjang lebar. Saya mau kasih kabar. Sebetulnya kondisi kita saat ini bagaimana sih? Saudara, alhamdulillah saat ini polisi lagi jatuh cinta dengan saya. Alhamdulillah. Mana-mana lagi berebut panggil dan periksa saya. Alhamdulillah. Anda tahu, saudara, ini besok saya dapat panggilan nggak tanggung-tanggung, sekaligus 2. Saya dapat panggilan untuk diperiksa pada hari Senin karena saya memprotes keras. Kenapa di pecahan uang kertas baru RI ada logo Palu Arit PKI? Betul? Mestinya protes saya ini, saudara, disampaikan kepada pemerintah, kemudian dimusyawarahkan, uang itu ditarik kembali karena ini bukan negara PKI. Betul? Enggak, kalau saya dipanggil mau diperiksa. Enggak apa-apa, saudara, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir! Ini belum beres, ada panggilan lagi kemarin buat hari Selasa. Saya baca panggilan apa lagi? Ini Polda cinta banget sama saya. Begitu saya lihat, saudara, saya dipanggil lagi berkaitan dengan yaitu gerakan Ibu Rahmawati Soekarno Putri yang mau ikut aksi 212, tapi pagi-pagi udah ditangkap dituduh makar, saudara. Jadi saya dan kawan-kawan, Ustaz Takdir Nasir dan Haji Munarman, hari Selasa juga dipanggil untuk diperiksa berkaitan dengan makar. Luar biasa, jangan-jangan ntar sore ada panggilan lagi. Hari Senin dipanggil, hari Selasa dipanggil, enggak, kita nggak mundur, saudara. Justru saya senang dipanggil pada hari Senin, saya senang dipanggil untuk hari Selasa. Kenapa? Sehingga saya bisa menjelaskan secara formal hukum, saudara, bahwa bangsa Indonesia tidak ridho kalau mata uang kertas Republik Indonesia disisipi logo Palu Arit PKI. Betul? Saya tanya, Anda ridho tidak? Ridho tidak? Ridho tidak? Suara Anda nggak kedengeran ke sana. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya polisi bilang ini HP polisi doang yang ngomong. Ini bukan saya saja ngomong, saya menyampaikan aspirasi umat. Betul? Betul? Maka
Ini Kapolda suruh belajar KUHP betul. Nah, masa HP kalau Kapolda nggak tahu? Yang jadi Kapolda siapa? Saya kira jelas tidak? Berarti ada undang-undang tidak? Ada konstitusi tidak? Kita bicara sesuai konstitusi, saudara. Kalau pemerintah ingin menyebarluaskan logo PAN PKI mata uang kertas, cabut dulu itu. Dan MPRS nomor 5 tahun 66, cabut dulu itu. Kamu HP pasal 107 sudah. Jangan rakyat dilarang melanggar hukum, tapi pemerintah seenaknya melanggar hukum dan undang-undang sudah. Takbir, takbir. Kemudian saya ditegur sama Polri, Habib Rizik nanti Senin datang jangan bawa masa ya. Saya bilang saya nggak ngajak, datang sendiri. Masa orang datang dilarang? Nah polisi sendiri ngundang preman. Betul? Kalau polisi ngundang preman, preman boleh datang. Umat Islam boleh datang nggak? Boleh datang nggak? Jadi saya bilang enggak, terus mereka bilang sudahlah Habib larang. Lo ngajak aja enggak kok suruh melarang. Masya Allah, betul? Pokoknya kita hadapi, nggak bakal kita mundur selangkah juga. Betul? Pokoknya PKI jangan diizinkan hidup kembali di Republik Indonesia. Betul? Dulu Majelis Taklim Kuitang yang dipimpin dan didirikan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ini perjuangan anti PKI, saudara. Tolong dicatat baik-baik di sini, basis para habaib, basis para ulama yang ikut bersama-sama NU, bersama Masyumi, bersama seluruh gerakan Islam perang melawan PKI, dan Allah berikan kemenangan kepada para habaib dan ulama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya jangan kaget kalau Sayyidil Malik Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi hari ini walaupun duduk di kursi roda tetap penuh semangat untuk melawan PKI, untuk melawan liberal, untuk melawan siapa saja yang ingin menistakan Islam. Betul? 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 Itu kita doakan agar Sayyidil Malik Al-Habib Abdurrahman ibn Habib Muhammad ibn Habib Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar beliau diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dengan taat dan ibadah, panjang umur dengan sehat walafiat, agar Majelis Taklim Kuitang sampai hari kiamat menjadi pusat perjuangan umat Islam di Indonesia sesuai dengan namanya Islamic Center Indonesia, saudara. Ini merupakan pusat perjuangan se-Indonesia dan itu diakui dari zaman Bung Karno, saudara. Maka itu saudara, dari zaman Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya semua mengakui bahwa Majelis Taklim Kuitang adalah Islamic Center Indonesia, pusat perjuangan umat Islam Indonesia, saudara. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Itu kita tidak akan mundur. Insya Allah besok Senin saya akan datang saudara ke Polda Metro Jaya jam 9 pagi, dan hari Selasa saya juga akan datang hari Rabu. Tunggu surat berikutnya. Tunggu surat berikutnya. Nah, nggak usah takut saudara. Pokoknya selama kita berada di jalan yang hak, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Insya Allah. Cuma saya punya amanat nih. Kalau PKI bangkit, saudara diam atau lawan? Diam atau lawan? Makanya kalau melawan dari sekarang satu, belajar ilmu bela diri. Setuju? Setuju? Ilmu melawan bela diri nggak punya, yang penting mati. Setuju? Yang kedua, yang menggolok asa yang tajam. Asa yang tajam. Betul? Jangan dibawa-bawa, simpen di rumah. Setuju? Ada yang nanya, Habib kalau ada yang punya senjata api gimana? Jangan ngomong-ngomong. Lu ngomong-ngomong bego lu. Belum berjuang udah ditangkap. Lu punya udah diam, simpen aja. Pokoknya PKI bangkit kita lawan. Setuju? 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 Ada lagi yang keempat, berhenti merokok. Berhenti? Lu kenapa? Bukan nanti merokok banyak. Begitu mau perang, angkat senjata berat. Gimana ceritanya? Siap jihad? Siap jihad? Siap olahraga? Siap untuk belajar ilmu bela diri? Siap asal-usul? Takbir! Takbir! Ayo angkat kita, angkat tangannya semua, angkat kepalkan di atas. Takbir!
إلهي اغفر وأكرمنا من المفاخر والنعمة إلهي اغفر وأكرمنا من المفاخر والنعمة وأكرم ساعة عنا بأهل القدر يا الله صلاة الله سلام الله يا رب على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البري بلا عد ولا عسر وصل على النبي البري بلا عد ولا عسر وآل سادة الغر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه لا يسبر العلوم لا ينفرد القلوب لا ينطلق القلوب صلاة الله سلام الله اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج قلوبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين يا رب صلاة الله ربنا تقبل منا دعاءنا وتقبل ربنا وتقبلنا ربنا وقاسنا وحسن ربنا وحقق آمالنا واسنا كتابنا وحسن ربنا واصلح نياتنا وألقنا قلوبنا واجعلنا مؤمنين محبين يا رب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلى على النبي. Selamat Badar yang barusan kita baca adalah doa tawassul dengan para pejuang Badar, dengan Nabi dan para sahabat untuk keselamatan umat Islam dan keselamatan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, selamatkan ulamanya, selamatkan umaroknya, selamatkan rakyatnya, selamatkan negerinya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi Anda jangan khawatir, jangan bimbang, tenang saja, tidak usah takut. Selama umat Islam bersatu, tapi ingat harus ikhlas. Tadi pesan Habib Ali itu dalam pengajian harus ikhlas. Jangan ujub, jangan riak, jangan takabur. Semoga Allah berikan kemenangan. Jadi kesimpulannya kondisi saat ini yang kami hadapi, andai kata semut jalan ketemu polisi ditanya itu sebenarnya semut keinjak Habib Rizik kan? Kalau semut itu menjawab keinjak, maka polisi suruh lapor. Kalau semutnya jawab tapi nggak sengaja, saya nggak mau lapor, semutnya yang ditangkap kalau nggak. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Al-agil yafhamdulillah sudah. Betul? Sudah paham kondisinya? Jadi ada rekayasa kriminalisasi itu dilakukan untuk membungkam suara kebenaran. Nah, maka itu dengan ikhlas saya sampaikan di tempat ini sekali lagi kepada seluruh para pejabat penguasa rezim yang ada saat ini, kami bukan musuh Anda. Kami tidak benci kepada Anda. Kami mengkritisi kesalahan Anda agar kembali ke jalan yang benar. Setiap saat kami siap untuk diajak dialog. Kami siap untuk diajak musyawarah, diajak berdebat pun kami siap. Kalau memang dalam debat dan dialog tersebut ternyata Anda penguasa benar, kami yang salah paham, kami siap untuk minta maaf dan kami siap untuk dihukum. Tapi kalau ternyata kami yang benar, pemerintah yang salah, ya pemerintah mesti legowo lapang dada untuk diluruskan kembali ke jalan yang benar. Betul?
Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau orang tua saya, beliau guru saya, beliau yang sering memberikan semangat kepada saya. Di mana-mana saya jumpa, selalu beliau ingatkan, Habib Rizik, jangan mundur. Anda tidak boleh mundur dalam menegakkan Islam. Selalu sudah, bahkan saat aksi dalam Islam 1, beliau ada paling depan, memberikan sambutan di hadapan umat bahwa umat Islam tidak boleh mundur untuk bela agama dan bela nabinya. Sudah takbir. Karena itu saudara, kita doakan agar beliau Allah berikan sehat walafiat, dan umur dan taat ibadah. Majelis Kuitang tetap menjadi Islamic Center Indonesia sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga anak cucu daripada Sohibul Madhab. Di sini ada Habib Ali bin Idrus bin Hasim Al-Attas, ada Habib Jinda bin Naufal bin Salim bin Jinda, ada Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jinda. Kemudian khususnya yaitu Sohibul Majlis Al-Habib Ali Ibnu Habib Abdurrahman. Doakan agar mereka semua diberikan oleh Allah kekuatan, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya, disatukan umat di tangannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, yuk mari kita baca suratul Fatihah. Kita baca saudara sekaligus tawassul kepada Nabi dan keluarganya, kepada Nabi dan para sahabatnya, serta para ulama salaf kita, khususnya kepada Sohibul Madhab di Kuitang ini. Itu kepada Allah kita bertawassul dengan kemuliaan, dengan kehormatan, dengan kedudukan, yaitu Al-Habibul Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, agar hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Umat Islam di Indonesia diberikan kemenangan, agar Indonesia dijadikan sebagai baldatun thayyibah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih atas segala perhatian.